فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis-hadis pendek berkaitan dengan pembahasan puasa dan haji yang kita awali dengan bab keutamaan puasa secara umum dan diwakili dengan satu hadis yang kalau kita perhatikan ini mewakili semua hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan puasa, yaitu hadits Abi Umamah Al-Bahili. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Abdurrahman, alaika bis-siyam fa innahu la mithlalah. Artinya atasmu untuk menetapi ibadah puasa. Ini maksud dari alaika bis-siyam. Jadi ilzam, perintah untuk menetapi. Atasmu untuk menetapi ibadah puasa. Kenapa? Karena sungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Baik. Dan telah kita lewati kemarin, maksud tidak ada bandingan di sini bagaimana? Muhammad Aceh. Tidak ada bandingan dari sisi pahala, karena terkait puasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kemudian yang kedua, Arif, tidak ada bandingan dari sisi amalan yang sangat bermanfaat untuk memupus syahwat. Nah, karena ini sangat kuat puasa dalam apa? Memupus syahwat. Baik. Karena di sana ada ibadah-ibadah yang dari sisi keutamaan dan agungnya di atas puasa, yaitu apa? Salat dan apa? Syahadatain. Naam. Sehingga taujih tadi diingat-ingat. Sekarang kita masuk pada babu fadli syahri Ramadan wa siyamihi wa qiyamih. Bab keutamaan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan serta menunaikan salat malam di bulan Ramadan. Qala al-muallif wafaqahu Allah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Rawahu Muslim. Dan di sini ada kekeliruan akhwan. Nah, ada yang kurang, harusnya rawahul Bukhari wa Muslim. Antum tambahkan Al-Bukhari nomor 3277. Nah, sehingga ketika menghafal rawahul Bukhari wa Muslim.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah syaitan-syaitan. Hadis ini ikhwan jelas menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang banyak, di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah ini. Ketika datang bulan Ramadan, menunjukkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebutkan itu terjadi semenjak awal masuknya bulan tersebut. Pada hadis ini disebutkan 3 dari keutamaan khusus bulan Ramadan, yaitu ketika datang Ramadan yang pertama, futtihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Dan datang penegasan akhwan dalam riwayat Tirmidzi, futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup darinya satu pintu pun. Jadi semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga isyarat bahwasanya di bulan Ramadan amalan-amalan yang menjadi sebab seorang bisa masuk ke dalam surga dibuka sangat luas. Dan juga ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak untuk seorang hamba bisa menggapai keutamaan. Yang pada beberapa lafaz dalam hadis terkadang diungkapkan dengan futtihat abwabul jannah. Kemudian juga dalam riwayat Muslim dengan lafaz futtihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz futtihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Nah, dan ketiga-ketiganya dalam riwayat yang sahih, nah, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut sabit, semuanya dibuka di bulan Ramadan, ya pintu-pintu langit, nah, ya pintu-pintu surga, dan apa? Pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini keutamaan yang agung untuk bulan tersebut. Kemudian pintu surga itu ada berapa? Indah Zain ada 8. Dalilnya? Dalilnya apa? Indah ya Abdullah Samin, bahwasanya pintu surga itu ada 8. Baik, hadis tentang doa setelah wudu. Nah, bagi yang berwudu dan menyempurnakan wudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Yadkhulu min abwabil jannati tsamaniyah. Naam. Yadkhulu min ayyi babil jannati tsamaniyati sya. Nah, di sini diberi keutamaan masuk dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang 8 yang dia kehendaki. Khususan yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu
neraka. Yang dipertegas dalam riwayat Tirmidzi, falam yuftah min habab, dan tidak ada yang dibuka dari pintu-pintu neraka satu pintu pun. Nah, semuanya ditutup, dan jumlah pintu neraka ada berapa? Indak ya Khuzaimah. Ada 7 pintu. Taib. Dalilnya apa? Indak Abdurrahman Riau. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Taib. Laha sab'atu abwab. Bahwasanya neraka memiliki 7 pintu. Di surat apa itu? Nah, di surat Al-Hijr, Hasan dihafal dari ayat yang ke-43 agar istidlalnya sangat jelas. 43, 44. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah apa? Adalah tempat yang telah diancamkan untuk mereka secara keseluruhannya. La sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka Jahannam memiliki 7 pintu, dan ketujuh-tujuhnya di bulan Ramadan ditutup. Dan ini juga merupakan isyarat tentang ditutupnya pintu-pintu keburukan, dan juga bentuk ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta pemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kekhususan yang ketiga, wasuffidatis syayatin, dan dibelenggulah syaitan. Yang dalam riwayat lain di Sahih Bukhari maupun Muslim dengan lafaz wasulsilatis syayatin, maknanya sama. Wasulsilatis syayatin, dirantai, dibelenggu syaitan-syaitan tersebut. Dan dalam riwayat Tirmidzi datang keterangan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Makanya para ulama membawa makna hadis bahwasanya yang dibelenggu adalah gembong-gembong dari syaitan kalangan jin yang tingkat keburukannya besar, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Oleh karena itulah kita dapati di bulan Ramadan dari sisi keburukan dibandingkan di bulan-bulan lain jauh lebih sedikit. Karena gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun munculnya beberapa maksiat di bulan Ramadan dan tetap adanya kemaksiatan-kemaksiatan, maka itu sumbernya dari hawa nafsu. Nah, manusia itu sendiri dan juga godaan-godaan syaitan yang mereka tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibelenggunya di sini, nah, para ulama membawa kepada maradatul jin, yaitu para gembong-gembong pemimpin-pemimpinnya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini juga kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan untuk seorang bisa mengekang hawa nafsunya, untuk bisa memperkuat diri meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan mengarahkan dirinya kepada amalan-amalan kebaikan.
Makanya kalau dalam kondisi demikian kok seorang hamba masih saja condong pada keburukan, menunjukkan memang jiwa yang dimiliki sangatlah buruk. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.